Audio Jungle. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini ya, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari tentang bagaimana membuat drawing ya. Ini sedikit ulasan yang buku yang saya buat. Kita langsung masuk ke bab 6 atau pertemuan ke-6, yaitu tentang drawing. Oke ya. Nah, dalam pertemuan ini ya, jadi kalau sebelumnya itu ialah bagaimana kita cara membuat part ya dan dirakit atau assembly. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk membuat drawing ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya apa itu drawing ya. Jadi drawing itu kita nanti part-part yang dibuat kita cetak dalam bentuk tampilan 2 dimensi dan di print ke dalam bentuk kertas ya. Nah, kemudian mode drawing ditandai dengan ekstensi file SolidWorks itu berupa IDW ya atau DWG ya, kalau kalian pernah lihat DWG ya. Nah, kemudian materinya apa sih yang mau saya jelaskan, yaitu pertama ialah membuat drawing dengan menggunakan template yang sudah ada, kemudian memasukkan pandangan, menambahkan model, kemudian menambahkan sheet drawing, kemudian memasukkan suatu name view, dan ialah terakhir mencetak drawing. Oke, langsung saja kita masuk ke SolidWorks-nya. Pertama, kita masuk ke menu New Document, kemudian kita pilih Drawing ya. Jadi yang tadi jangan salah ya. Jadi part sudah, assembly sudah, sekarang ialah Drawing. Kita klik OK. Nah, saat Anda mengklikkan membuat dokumen baru di dalam Drawing, maka otomatis dari Drawing ini akan memberikan perintah kepada Anda atau user untuk memilih jenis kertas yang digunakan. Sini ada banyak ya. Ada format kertas dari A0, dari menggunakan standar ANSI, dengan A0 sampai A4, standar ISO, standar DIN ya, menggunakan standar JIS Jepang ya, menggunakan BSI, standar GB ya. Nah, juga bisa kita ganti. Nah, kita menggunakan standar ISO juga bisa ya. Kita coba menggunakan standar ISO A4 ya, seperti ini bisa. Kita klik OK. Nah, maka otomatis akan seperti ini ya. Nah, Pak, bagaimana sih kita ingin menggunakan kertas yang landscape? Kalau menggunakan landscape berarti kita menggunakan standar ISO yang landscape. Kita klik OK lagi. Kita cari A4 landscape. Kita browse sini. Nah, A4 landscape ya. Kita klik sini, maka akan seperti ini ya. Nah, maka pertama ialah kita mengedit dulu dari sheet formatnya ya. Jadi kita mengedit dulu etiketnya ya, dengan cara menggunakan klik secara tepat, kemudian klik edit sheet format. Nah, jika berwarna biru berarti dia sudah bisa diubah. Oke. Nah, untuk mengubahnya Anda bisa mengklik di sini. Ini ialah judul gambar. Anda bisa mengganti di sini ialah, kalau yang disuruh di sini ialah part base ya. Kita ketik part base. Nah, dulu part base.
kemudian kita centang oke. Kemudian nah untuk pada bagian sebelah sini ini materi digunakan apa, silakan. Kemudian untuk menambahkan keterangan, misalnya inilah digambar oleh siapa ya, drawn ya, bisa Anda mengklik. Nah, klik 2 kali, kemudian jika ada simbol ini kita klik sekali, klik 2 kali ya, kemudian isikan nama Anda, misalnya Ahmad Yonanda, dia oke, klik sebarang saja. Kemudian ini cek ini ialah diperiksa ya, dan approve itu disetujui ya, tinggal diubah saja. Nah, ubah format sesuai yang ada di buku Anda ya, ini ubah ya, jadi seperti ini ubah. Kemudian materinya apa, materinya ialah misalnya metal ya, kemudian skalanya 1. Nah, kalau berubah tulisan ada di sini, bisa dirubah juga ya, tergantung selera, tergantung dari si pengguna atau yang membuat gambar. Nah, berikutnya kita akan setelah itu, maaf ya, jadi setelah Anda merubah mengisi semua, Anda bisa menyimpan formatnya dengan menggunakan ketik file dan pilih save sheet format ya. Artinya apa? Anda tidak perlu lagi membuat sheet format yang baru dan kalian sudah edit, kemudian kalian membuat baru lagi, mengetikkan nama lagi. Nah, itu tidak perlu. Nah, sekarang Anda tinggal men-save format yang telah Anda edit, kemudian akan saya coba edit ya, kemudian kalian save ya, maka nanti akan tersimpan dalam memori di SolidWorks itu. Nah, sehingga jika Anda ingin membuat sheet format yang sudah ada, tinggal membuka format yang sudah telah dibuat. Nah, kemudian untuk selesai kita bisa klik kanan di sembarang tempat ya, bisa klik kanan sembarang tempat, kemudian pilih edit sheet ya, kemudian ini sudah diedit. Nah, berikutnya dalam buku itu yang telah dibuat oleh saya, kita akan menginput bagaimana suatu part yang dimasukkan ke dalam drawing. Dengan cara apa? Bisa menggunakan menu view layout ya. Kemudian kita pilih model view, kemudian kita browse, cari gambar part ragu mesh ya. Kalau kita sudah membuat, kita klik open, kemudian kita lihat sebelah kiri, ini ialah property manager dari model view. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, ini ialah yang kita gunakan ialah front ya, pandangan ke depan. Kenapa pandangan depan digunakan? Karena pandangan depan itu memiliki informasi yang banyak ya. Ya, coba misalnya kita ini adalah pandangan kiri, standar pandangan, kemudian tampilannya bisa trimetric atau dimetric. Kita klik preview agar kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita auto start project, kita checklist. Nah, kemudian ini gambarnya bisa kita menggunakan gambar yang ada berwarna seperti 3D ya, atau menggunakan polos seperti 2 dimensi seperti ini. Nah, sebelah scale atau skala ini, nah ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan dari user. Dengan cara kalau misalnya user sheet scale, ini dia sudah otomatis seperti ini. Namun kalau jika terasa terlalu kecil gambarnya, kita bisa mengklik use custom scale, kemudian kita bisa tarik ke atas user define ya, user define ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Kita klik, kita bisa mengubah misalnya kalau di buku Anda ialah 1:1:3. Nah, seperti ini. Kita pilih boleh high quality. Oke,
kita kosongkan boleh. Oke, high quality saya. Kemudian kita klik pada bagian yang seperti ini, bagian sebelah sini, tengah kanan di depan pandangan tinggi. Kemudian setelah diklik, maka dia otomatis kursor Anda akan berubah seperti ini sesuai dengan arah kursornya. Kemudian kita di sebelah kiri ya, kemudian tarik ke atas seperti ini. Kemudian bisa Anda arahkan kursor ke kanan seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu jika rasa Anda ini gambarnya terlalu mepet ke atas, mau Anda pindahkan, bisa di move ya. Jadi caranya ialah arahkan kursor Anda ke gambar tersebut. Kemudian jika ada kursor Anda berubah seperti ini menjadi tanda panah, maka itu udah bisa digeser. Kemudian kita klik dan drag ke arah sesuai yang diinginkan. Oke, saya misalnya ke sini. Nah, dan saya bisa merubah menjadi bentuk seperti ini dengan mengubah display style ya. Display style ya. Oke. Nah, sudah jadi bukan? Nah, kemudian kita akan memberikan anotasi gambar. Nah, jadi apa sih anotasi itu? Anotasi itu ialah ukuran atau mungkin simbol-simbol dan keterangan dari si gambar tersebut. Tadi dalam SolidWorks itu anotasi gambarnya ialah ini ada menu anotasi. Ya, di sini anotasinya ya, banyak sekali. Ada smart dimensi dan sebagainya, itu sudah dijelaskan di buku ya. Jadi kalau misalnya ingin memberikan ukuran itu bisa menggunakan smart dimension, kemudian memberikan catatan bisa menggunakan note, kemudian memberikan simbol itu bisa menggunakan balloon dan sebagainya. Kita akan membuat gambarnya menjadi seperti ini ya. Ya, dengan cara menggunakan smart dimensi. Jika Anda melakukan seperti ini, klik garisnya, kemudian tarik ke sini, ya, kemudian buat seperti yang ada di buku tersebut ya. Kemudian klik seperti ini, tinggal klik saja yang mana bagian mau diinginkan. Ya, kemudian jika ada misalnya kita mau Anda ingin memotong benda, jadi ingin memotong benda yang bentuknya silindris, bisa menggunakan tip layout, kemudian kita pilih dari section view, klik, kita akan memotong benda ini, part base ini dalam memotong ya, jadi bentuk menjadi dua belah bagian agar terlihat bagian porosnya misalnya. Jadi kita klik, kemudian arah panah kursor Anda akan berubah menjadi seperti ini. Ini artinya ialah ini benda yang arah yang mau dipotong. Jadi mau saya potong bagian benda sebelah sini misalnya, klik ya, maka saya akan klik OK, maka dia otomatis akan seperti ini. Kemudian saya arahkan. Nah, inilah benda yang dipotong. Kenapa? Fungsinya jika ada benda yang tidak terlihat dan harus dipotong, artinya benda-benda ini di dalam itu kan kadang ada sedikit ukuran yang berbeda ya, misalnya ada adanya bentuk yang tirus dan sebagainya. Nah, bisa menggunakan potong ya, pot section ini ya. Kemudian misalnya ini bisa diganti ya. Kemudian misalnya saya ada benda ini ya, ukuran ini terlalu kecil ya. Terlalu kecil, kita bisa membesarkan dengan menggunakan detail view. Klik detail view-nya, kemudian kita garis seperti ini, kita membuat seperti ini
ukurannya misalnya, maka akan bentuknya seperti ini. Saya ulang sedikit, detail view, kemudian saya besarkan di sini di bagian sebelah sini. Oke, saya ukurkan besarnya di sini. Nah, inilah gambar yang sudah didetailkan ya. Artinya jika ada benda-benda yang kecil sulit dilihat untuk memberikan ukuran, nah bisa menggunakan detail view. Nah, kemudian kita bisa memberikan smart dimensi di sini. Bisa memberikan ukuran diameternya berapa di sini. Nah, kayak guys. Nah, namun agar terlihat rapi, Anda bisa lakukan pada modul ya. Pada latihan Anda di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, silakan Anda latihan di sini di dalam buku praktikum Anda. Nah, jadi contohnya misalnya ialah saya akan mendetail sebuah ulir ya, atau ulir dari sebuah poros atau skru. Nah, kalau jika tidak detail maka sulit untuk mendefinisikan berapa sih jarak dari per ulir tersebut. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk ngeprint itu sama saja. Kalau misalnya Anda setelah membuat gambar seperti ini, bisa Anda save file, save, kemudian save as. Kemudian formatnya bisa juga menggunakan drawing atau gambar JPEG atau menggunakan PDF. Mungkin saran saya jika untuk gambar drawing itu disarankan untuk menggunakan format PDF. Kita misalnya save, misalnya kita taruh di desktop. Save. Oke, ini artinya lagi proses menyimpan. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat gambar yang kita buat, misalnya ini dia. Nah, maka dia menjadi seperti ini ya, tapi ini masih ukuran yang tidak rapi ya. Nah, oke, sangat mudah bukan? Bagaimana cara kita menggunakan menu dari drawing dari SolidWorks. Nah, mungkin sekian dulu pelajaran yang bisa saya ajarkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Dalam buku ini saya memasukkan salah satu software gambar juga, yaitu Inventor ya. Jadi kalau kalian ingin tahu Inventor seperti apa, bisa dibaca di sini. Nah, ini menggunakan gambar menggunakan Inventor, ada cara-caranya ya. Mungkin ini sedikit berbeda ya dari menu dari SolidWorks. Jadi tergantung user atau tergantung Anda ya. Apakah Anda ingin familiar lebih ke Inventor ya, ataukah ingin ke SolidWorks. Jadi intinya tidak masalah. Ya, ini ada pembuatan obeng dan segala macam. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Dan tidak lupa saya ucapkan alhamdulillah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.